الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasal pertama dalam kitab tasawuf masih menyinggung permasalahan tentang ilmu dan cara mendapatkan ilmunya Allah SWT. Selalu sebelum apapun itu saya selalu menyampaikan, orang yang belajar fikih tapi tidak beribarengi dengan tasawuf faqad zindik. Orang yang tasawuf enggak dibarengi dengan fikih juga salah. Jadi tasawuf sama fikih harus berjalan bersama-sama. Jadi saya sampaikan, di taklim saya ini saya harus baca dan pasti membaca tasawufnya, dan saya juga membaca fikihnya supaya berjalan berbarengan. Ada orang ngaji tasawuf sampai luar biasa, sampai lupa diri. Bukan lupa diri, sampai lupa sampai dirinya. Sampai dia bingung buat bagaimana menetralisir dirinya kepada orang-orang. Nggak boleh juga. Dan ada orang yang ahli fikih sampai dia nggak baca tasawuf, sampai dia sombong, angkuh, nggak punya akhlak. Karena tasawuf adalah akhlak. Al-fasl awal, di fasal pertama di dalam bab tasawuf masih menyinggung tentang permasalahan ilmu. Ilmu, bagaimana cara kita mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan kita setiap datang majlis atau kita berguru kepada guru? Apakah untuk mendapatkan ilmu harus pergi ke pondok pesantren? I'lam rahimakumullah. Di dalam kitab Habib Zain bin Smith, beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah, annahu bahwasannya kullama syarufal mutlaq zada ta'ab fi bulughihi wan nisab." Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, siapa orang yang baginya dia bertambah kemuliaan, syaraful matlab, bertambah kemuliaannya dia dalam hal mencari. Jadi saya ulangin sekali lagi, barang siapa orang yang bertambah kemuliaannya dalam mencari sesuatu, maka zadat ta'ab, maka akan bertambah pula kecapeannya. Fi bulughihi wan nisab, dalam pencapaiannya pasti dia lelah. Orang kalau udah dapat kemuliaan, atau orang mau mencari sesuatu yang mulia, atau dia menginginkan sesuatu yang baik, orang nih kalau udah mau cari yang baik, mau cari kemuliaan, pasti susah. Orang kalau udah mau cari kebaikan atau kemuliaan pasti susah, kelelahan, letih. Sampai saya pernah kisahkan, dulu saya punya murid di Jakarta ini, banyak orang-orang yang narkoba. Bahkan sebagian dari mereka bandar narkoba. Uniknya luar biasa. Ketika dia sebelum dia ngaji sama saya, yang namanya nyari duit mudah, gampang. Nyari duit mudah, gampang. Tapi ketika dia ngaji, nuntut ilmu, kenal guru, dapat uang itu susahnya minta ampun. Dulu mungkin ente orang sebelum kenal pengajian atau belum kenal majelis ta'lim, ente merasa hidup ente hur, enak, nggak kebingungan.
Ya capek-capek cuma mikirin duit doang. Dulu mungkin. Tapi kenapa orang kalau udah ngaji nuntut ilmu bawaannya berat? Apa sebabnya? Tadi saya bilang, siapapun orang kullama syarufal matlab, kalau dia mencari kemuliaan atau mencapai kemuliaan, pasti zada ta'ab, akan Allah tambahin terus kecapeannya dia. Hah? Bawaannya terus lelah, bawaannya lalai terus. Mencari kemuliaannya begitu. Makanya wal ulya la tudrak bil huwaina, dan sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang di atas enggak bisa kita capai dengan santai-santai. Ngoni anak-anak gunung, tahu anak gunung? Hiking, yang suka naik-naik gunung. Bagaimana cara kita sampai ke puncak gunung? Apa dekah dengan santai? Tiduran aja dulu. Mau sampai kapan tuh di puncak? Makanya sesuatu yang di puncak yang tinggi nggak bisa kita sampai ke tempat tersebut dengan santai-santai, nggak bisa. Harus dengan apa? Jid wal ijtihad, dengan semangat. Ya ente kalau mau santai-santai naik gunung apa? Kelabat. Berapa tingginya deh? Berapa? 2000 sekitar sekian, 2000 sekian. Naik ke Gunung Kelabat. Wah yuk nih anak hiking. Kalau naiknya dengan santai, dengan rahat, ya seminggu baru nyampe. Tapi kalau orang yang semangat, pasti cepat sampainya. Begitu juga ilmu, begitu juga majlis. Banyak orang majlis nih, banyak orang menyangka majlis taklim adalah sumber ilmu. Mohon maaf, maksudnya orang banyak yang menyangka majlis taklim adalah tempat bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Padahal belum tentu semua orang yang hadir di majlis dia dapat ilmu. Kalau dia nggak semangat, kalau dia nggak sungguh-sungguh, nggak akan dapat ilmu. Yang dia dapat apa? Cuman nongkrong, duduk, cuman lihat orangnya, udah selesai. Tapi kalau dia jid wal ijtihad, dia dapat. Begitu juga orang yang di pondok pesantren, mau berpuluh tahun dia di pondok pesantren, kalau dia nggak belajar sungguh-sungguh, nggak dia khidmat sama guru, ya nggak dapat apa-apa. Makanya penting ngaji ini sungguh-sungguh, khidmat. Ya, berapa banyak orang-orang yang menganggap sesuatu yang ia dapatkan itu dengan hal yang mudah, nggak ada. Orang tuh mau dapat duit aja harus kerja dulu. Ada orang zaman sekarang ini ditipu-tipu, dengan gaya-gaya dukun, ustadz-ustadz yang kayak dukun. Mau dapetin duit cuman modal tidur dong bisa dapat duit. Hayalan itu. Kalau nggak ada usaha ikhtiariat nggak ada, harus cari. Wala tunalul ma'ali, maka sambungan beliau bilang apa? Wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus, dan engkau tidak akan sampai kepada kemuliaan illa bisyikil anfus, kecuali sampai bisa kamu pisah dengan dirimu. Kamu pecah dua nih, kamu punya diri. Engkau sampai kemuliaan tuh kamu pecah, kamu punya diri. Bisa nggak? Bisa nggak kayak begitu? Kamu bisa bagi dirimu untuk dalam kepada kemuliaan tersebut. Bagi dua, waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya sekolah, waktunya ngaji. Waktu main game, waktunya sholat. Wah, kan? Makanya dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan an Yahya bin Abi Katsir. Beliau ini, Abi Katsir ini adalah seorang hafal Quran. Bahwasanya beliau ini banyak murid-muridnya yang luar biasa yang menjadi ahli hadis. Beliau meriwayatkan qala la yustuta'ul ilmu birahatil jisim. Beliau berkata di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mampu atau tidaklah akan ia mendapatkan ilmu birahatil jisim, dengan santai-santai.